Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam kegiatan yang spesial nggih hari ini. Insyaallah kita akan bersama-sama untuk mempelajari, untuk mendalami kisah suri tauladan kita, kisah seseorang yang akan menjadi panutan kita dalam hidup di dunia ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bunda-bunda sekalian, kepada yang terhormat Bapak Budi Ramli sebagai pengampu kajian Sirah Nabawiyah pada pagi hari ini, kepada yang kami sayangi dan kami cintai, Bunda Sufi Andarini selaku Ketua Yayasan dan juga founder Taca Muslimah Indonesia, dan kepada seluruh manajemen Taca, kepada seluruh asatidzah Taca, dan juga yang tentunya sangat berbahagia nggih bunda-bundaku sekalian yang tersebar di seluruh Nusantara. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini bunda-bundaku sekalian. Bismillah, izinkan kami membuka majelis dengan seuntai puji dan puja untuk Dia yang Maha Menyempurna, tempat segala cinta bermuara. Dalam langkah yang lembut, dalam sabar yang tak terbatas. Rasulullah hadir bukan hanya sebagai cahaya, tapi sebagai teladan yang tak pernah pudar oleh zaman. Akhlaknya adalah Al-Quran yang berjalan, penuh kasih, syarat rahmat, menyejukkan setiap insan yang merindukan kebaikan. Beliau tidak hanya mengajarkan, tapi juga menghadirkan akhlak terbaik dalam setiap gerak dan diam. Tak pernah sekalipun lisannya melukai, padahal beliau punya kuasa untuk membalas. Tak pernah sekalipun hatinya menyimpan benci, padahal dunia sering menolak cintanya. Hari ini, mari bunda-bunda sekalian kita hadirkan hati yang tunduk, jiwa yang rindu pada sosok yang suci, agar kita dapat menapaki jejaknya, meski tak sempurna, setidaknya kita terus berjuang, terus berusaha untuk mencapainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda sekalian, bagaimana kabarnya bunda-bunda semuanya? Boleh kalau sehat, boleh memancarkan senyum Alhamdulillah. terbaiknya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggih, sudah nggak sabar ya bunda-bunda bisa segera bertemu, segera mempelajari lagi. Sudah kangen banget ini, sepertinya hampir berapa nih? 3 bulan nih kita libur ini, Masya Allah. Jadi sudah kangen banget, Insya Allah. Siap, Bismillah, siap untuk belajar. Mari kita kosongkan tangki pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita isi kembali. Kita isi kembali, semoga dengan kajian pada pagi hari ini bisa menambah rasa syukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya, apakah Bapak Budi Ramli sudah hadir? Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Budi sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih, ini kemarin juga dapat kabar habis Lebaran katanya juga ini nggih ya, agak tumbang, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi Iya, ternyata pada alhamdulillah pagi sehat. hari ini bisa mendampingi kita semuanya bunda-bunda. Alhamdulillah, kita juga perlu sangat bersyukur karena beliau sudah kita nanti-nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga senantiasa sehat. Baik, Bapak Budi, apakah sudah siap? Ya, siap, Oke. siap. Baik, kalau begitu sambil mengantar kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersolawat bersama yang akan dipandu oleh Bunda Vidya. Baik, terima kasih Ustazah Anis. Izin suara saya terdengar, Ustazah? Baik, terima Terdengar, Bunda. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bunda-bundaku yang insya Allah saya sayangi karena Allah. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Izin untuk melengkapi kesyahduan kita pada pagi hari ini. Insya Allah yang sejuknya seperti kota Madinah, yang tenangnya juga seperti kota Madinah. Masya Allah. Di mana jujur hati, nyawa, dan jantung saya ternyata tertinggal di kota Madinah. Izin saya Vidya untuk membersamai sholawat bersama J, bunda-bundaku. Insya Allah dengan sholawat badar. Baik, bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah sholawat ini kita bisa bersama-sama bunda-bundaku bersama keluarga bisa berkumpul di raudhahnya untuk bersolawat bersama hingga nanti kelak akan berkumpul bersama di jannahnya kelak. Amin amin Allahumma amin. Baik, saya kembalikan ke Ustazah Anis. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf. Masya Allah, jazakillah khair, Bunda Vidya, merdu sekali suaranya. Alhamdulillah berhasil mengantarkan kita pada pagi hari ini untuk menuju kajian yang kita tunggu-tunggu. Semoga dengan solawat yang telah mengiringi kita, hati kita menjadi lebih terbuka, lebih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita serap. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk layar dan waktu kami persilahkan kepada Ustadz Bapak Budi Ramli. Tafadhol mabkur. Baik, terima kasih Ustazah Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Waalaikumsalam Alamin. Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala asrafil wabarakatuh. anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja-puji hanya bagi Allah semata yang sudah mendudukkan kita di layar handphone, laptop, dan menyediakan waktu buat kita untuk mengambil hikmah ilmu dari surah Nabawiyah kali ini. Dan bagi yang menyimak, alhamdulillah, karena sesungguhnya yang memperkenankan kita duduk di sini adalah Allah dan Rasul-Nya. Kita akan menyimak satu topik bahasan yang memang tidak bisa diberikan dalam sebentar ya. Ada yang bilang kecil suara saya ya. Insya Allah. Ini gimana Apakah terdengar? Terdengar, Apakah Bapak? terdengar baik? Terdengar baik. Eh, di saya terdengar cukup baik, Bapak. Cukup baik ya. Mungkin yang lain boleh. Mungkin ada yang kecil atau gimana ya. Ya, bagaimana? Kira-kira tes 1, 2, 3. Cukup Mungkin, ya? Baik. ya. Baik. Baik. Sebenarnya bukan 3 bulan ini kita tidak berjumpa ya. Mungkin hanya 2 bulan ini. Karena bulan yang lain, 1 bulannya lagi adalah kita bersirah nabawiyah di Haramain. Ya, di Mekah dan Madinah. Masya Allah. Jadi sengaja saya biarkan 2 bulan untuk tidak tidak masuk ke dalam sirah nabawiyah agar bagi para bunda sekalian yang masih terjatuh cinta dengan Haramain itu menikmati feeling, ya kan, nikmati feeling gitu kan. Sebenarnya kenapa bisa dinikmati, karena ada hati yang tertinggal tadi, ya, hati yang tertinggal di kedua tanah suci. Dan barang siapa orang yang tinggal hatinya di kedua tanah suci itu udah satu tiket lagi untuk berangkat ke sana gitu ya. Jadi masya Allah, nikmati saja, karena sesungguhnya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak saudara-saudara kita yang masih tidak tersentuh hatinya atau tidak tergerak hatinya untuk mengambil hikmah mencintai kedua haramain itu gitu ya. Jadi banyak yang pergi bolak-balik ke sana tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi itu yang saya mau eh, tengahkan gitu. Dan hari ini luar biasa, hari ini adalah hari istimewa. Saya berusaha sekeras mungkin untuk bisa eh, merangkum sirah nabawiyah ini. Bab kali ini adalah kita lepas dulu dari perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau di pertemuan terakhir itu saya banyak berbicara tentang peperangan, ya, perang Badar dan perang Uhud. Dan kemudian selanjutnya kita bagian dari kita berangkat umroh untuk menyaksikan tempat-tempat perjuangan tersebut. Kali ini kita akan minggir sedikit, mengenal pribadi baginda Nabi Muhammad SAW lebih dekat, dan juga pembantu-pembantu setianya. Nah, pembantu-pembantu setianya ini selain sahabat siapa? Ya, itu adalah istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini luar biasa, menurut catatan sejarah, karena sejarahnya memang 1440 tahun yang lalu ya, 1400 tahun yang lalu banyak tercecer dokumen-dokumen sejarah mengenai jumlah istri baginda Nabi Muhammad SAW gitu, karena kurangnya, minimnya informasi gitu. Tetapi dari sebagian ulama kita mengatakan beliau beristri 11 atau 12, bahkan ada sebagian yang berbicara 13. Tapi sebaiknya kita tidak membicarakan itu, karena esensi adalah kita akan mengikuti yang paling masyhur, yaitu 11 istri beliau. Wallahu alam ya. Jadi kita akan sama-sama mulai. Nah, pernahkah kita merenung sebenarnya berapa banyak
air mata pengorbanan yang telah jatuh demi tegaknya Islam ini di bumi Makkah dan Madinah pada saat itu. Dan hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk belajar sejarah, bukan hanya untuk mendengarkan omongan dari saya, tapi marilah buka hati kita, buka imajinasi iman kita gitu, sampai menyentuh ruh dari perjuangan-perjuangan yang sering luput dari sorotan kita, yakni perjuangan para wanita-wanita terpilih, para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Muhammad SAW, yang dalam diamnya, dalam sabarnya, telah mengguncang langit dengan doanya, mengguncang dunia dengan keteladanannya, yang akhlak-akhlak mereka serupa dengan akhlak-akhlak suami mereka, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan hanya pendamping hidup Rasulullah, tapi mereka adalah pendamping perjuangan dalam menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, teman baginda Nabi dalam menangis, teman baginda Nabi dalam lapar, teman baginda Nabi dalam ancaman, dalam pengasingan. Mereka ini adalah saksi hidup kerasnya dakwah Islam dibangun di muka bumi ini. Baik, kita akan mulai membahas, namun sebelumnya mari sama-sama simak surah Al-Ahzab 21 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Baik. Dari ayat ini, sesungguhnya telah Allah perintahkan kepada kita semua untuk mengambil suri toladan dari baginda Nabi, dari para ahlul bait, dari para anak keturunan beliau, dan para sahabat-sahabat beliau. Dan ketika kita mengambil suri toladan tersebut, maka rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Saya akan membicarakan mengenai rumah tangga Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, tapi silahkan simak fakta-fakta penting ya. Jadi ini agar lebih mantap kita menyimak pelajaran tersebut. Perlu diketahui bahwa rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW di setiap pernikahannya, Allah lah yang mengatur langsung dan membina rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Ya, saya tekankan lagi, Allah mengatur langsung dan membina rumah tangga baginda Nabi. Dan Allah pula yang telah memilih wanita-wanita yang menemani Nabi dunia dan akhirat nanti. Jadi istri-istri beliau di saat beliau hidup di dunia kelak nanti akan dikumpulkan di surga dan selama-lamanya abadi bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Wanita-wanita pilihan tersebut telah menjadi penguat risalah
risalah dari zaman Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Banyak sekali kisah pengorbanan mereka, kesetiaan, kesabaran yang tiada tara dalam perjuangan ini. Dan wanita-wanita pilihan Allah yang telah Allah pilihkan ini ternyata mewakili seluruh karakter-karakter wanita solehah dari zaman itu hingga kelak akhir zaman. Rupanya Allah hendak berbicara kepada kita saat ini bahwa wahai para wanita muslim, wanita-wanita mukmin, ya, jika ingin engkau sempurna dalam kehidupan dunia maupun akhirat, lihatlah wanita-wanita pilihan Allah ini yang bersanding dengan baginda Nabi. Ya, karena karakter-karakter wanita solehah dari zaman itu hingga kelak akhir zaman telah ada pada istri-istri beliau. Dan mereka semua menjadi ibu bagi seluruh umat beriman. Ummahatul mukminin. Ini perintah dari Allah. Ya, dan ini Allah cantumkan, abadikan dalam Al-Quran. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang nanti akan kita sebutkan di akhir pertemuan ini, ya, dan dalam salah satu surah terkait rumah tangga Nabi dan bagaimana kita menyikapinya. Dan Allah menyediakan jalan dan panduan di dalam Al-Quran tersebut agar kita bisa meneladani mereka dengan mengikuti akhlak dan perilaku ibadahnya. Dari sejarah yang saya sebutkan tadi, istri-istri baginda Nabi, ada yang mengatakan 9, 11, dan 12 ataupun 13. Tapi kali ini saya mengikuti sejarah-sejarah yang lebih banyak ulama membicarakannya, yaitu sekitar 11 istri beliau. Saya mau memberikan mindset cara berpikir dalam menyikapi pelajaran kali ini, ya, gitu. Kenapa Nabi beristri banyak? Nabi sebelumnya, mari kita lihat lagi ke zaman sebelum baginda Nabi ada, gitu. Contoh salah satu contoh ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini dalam kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, ya, dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan memiliki istri lebih dari 100. Ya kan? Artinya hidup di zaman itu beristri banyak bukanlah menjadi aib, ya, bukan sesuatu hal yang tercela. Dan kemudian Nabi beristri beberapa lagi pada zaman itu setelah wafatnya Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu bukanlah perilaku tercela, karena kalau perilaku tercela tentu Abu Jahal dan kawan-kawan, dedengkot Quraisy pada zaman itu, bahkan orang-orang non-muslim baik dari Persia maupun Romawi pada saat itu mencela baginda Nabi. Karena Nabi hidup di zaman itu, zaman yang melazimkan perkawinan yang banyak. Bahkan di Eropa pada saat itu, menikahi anak kecil 5 tahun, 6 tahun, itu sudah menjadi kebiasaan. Harus dipahami, karena ada beberapa bilang, kenapa kok Nabi ini menikahi usia anak 6 tahun? Dalam catatan sejarah, sebenarnya dinikahi 6 tahun, dimintakan kepada, ini berlaku untuk Siti Aisyah, ya, satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Pada saat itu 6 tahun dinikahkan kepada baginda Nabi, tapi tidak tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah tinggal bersama ayah ibunya hingga cukup, kemudian umurnya menurut catatan sejarah ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 12 tahun, sehingga kemudian bisa berumah tangga dengan Nabi dan pindah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dan itu praktek-praktek seperti itu, menikahkan anaknya di usia dini, sudah terjadi jauh sebelumnya di daratan Eropa. Tapi tidak sampai catatan tersebut kepada kita, sehingga kita selalu diam ketika ada orang-orang yang berusaha menyudutkan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad hidup 1400 tahun yang lalu dengan zaman yang berbeda dengan saat ini. Ya, jadi konteksnya adalah seperti itu. Dan dalam catatan sejarah Nabi 25 tahun hidup bersama Khadijah, bermonogami. Pada usia beliau 50 tahun lah baru beliau menikahi beberapa istri. Dan itu pun atas perintah wahyu.
Karena Allah yang mengatur dan Allah membina rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW. Ini di surat Al-Ahzab, ya, dicantumkan perintah Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu umma wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dan dari diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu bagi kita semua. Ya, Al-Ahzab 6 sudah jelas bahwa kita memiliki ibunda-ibunda dalam Islam. Ialah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini biar cepat saja ya. Fakta-fakta sejarah beliau, kita tahu semua, Khadijah adalah paling terkenal sebagai istri baginda Nabi. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay ini adalah klan Quraisy yang bangsawan. Ya. Dan ini satu marga dengan satu keluarga, satu kabilah dengan Nabi Muhammad SAW. Nama ibu beliau adalah Fatimah binti Zaidah. Julukan Khadijah dari zaman dulu itu disebutnya adalah At-Tahirah, wanita yang suci, wanita yang menjaga martabat. Kemudian diberi gelar Sayyidatun Nisa Quraisy, pemuka wanita Quraisy. Dan kemudian ketika menikah dengan baginda Nabi, menyandang Ummul Mukminin yang Allah sematkan kepada para istri-istri. Jadi menikah dengan Nabi Muhammad ketika berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad ketika itu sallallahu alaihi wasallam berumur 25. Selama 25 tahun sampai akhir hayatnya Khadijah hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat 25 tahun adalah rentang waktu yang sangat lama Nabi Muhammad bermonogami. Namun bagi Khadijah ini adalah pernikahan yang ketiga. Dua suaminya sebelum baginda Nabi wafat. Dan Khadijah ini pernah bermimpi. Mimpi yang agung pada saat beliau tidur didatangi oleh matahari yang berputar-putar di atas langit dan kemudian masuk ke dalam rumahnya. Dan kelak ternyata terbukti bahwa baginda Nabi menikahi Siti Khadijah. Ini perjuangan yang tidak semua bisa, ya. Di hari pertama pernikahan Khadijah radhiyallahu anha membuka isi hati kepada suaminya baginda Nabi Muhammad dengan ucapan, "Wahai Al-Amin, gembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang kau ridhoi." Masya Allah. Wanita super kaya pada saat itu, bangsawan, ahli bisnis, konglomerat di Makkah. Saking menghormati baginda Nabi, ketika menikah, harta semua diberikan. Kenapa diberikan? Karena Khadijah sudah tahu kejujuran dan amanahnya baginda Nabi sehingga diberikan julukan Al-Amin. Ya kan, perdagangan yang dipimpin oleh baginda Nabi selalu menghasilkan untung besar. Ya, jadi ini luar biasa. Dari pernikahan mereka tersebut, Nabi Muhammad SAW dikaruniai oleh Allah 6 orang anak yang tidak diberikan oleh Allah kepada istri-istri yang lain. 6 orang tersebut adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Laki-laki keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, dua-duanya wafat pada saat masih bayi.
Jadi inilah 6 keturunan, 6 ahlul bait yang Allah karuniakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ingat dalam pelajaran sirah-sirah nabawiyah yang lalu, ketika masa-masa perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, ketika malaikat turun menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi di Gua Hira, maka otomatis pada saat itu Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan tercatat dalam sejarah menjadi wanita pertama yang memeluk Islam. Istri Nabi satu-satunya, Khadijah, yang mendapatkan salam langsung dari Allah dan diberitakan kepadanya mendapat hadiah rumah di surga berupa istana yang terbuat dari mutiara. Jadi Nabi Muhammad selalu menyanjung keistimewaan Khadijah setiap waktu dan selalu mengenangnya di setiap kesempatan. Berkaitan dengan hadiah Allah karena setianya Siti Khadijah, dalam sebuah hadis dikatakan ketika Nabi sedang berkhalwat dan saat itu sedang kelaparan di atas gua, Jibril kemudian turun dari langit datang kepada baginda Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi datang membawa sebuah wadah berisi kuah makanan dan minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah istana di surga yang terbuat dari mutiara yang tiada suara bising di dalamnya dan tiada pula ada kepayahan." Ya, jadi ini kenapa sih kok disebutkan dalam hadis ada suara bising dan tiada pula ada kepayahan? Suara bising tersebut karena ketika menikahi baginda Nabi banyak pria-pria Quraisy mencemooh, itu banyak keluarga-keluarga besar Siti Khadijah ngomong setiap hari gitu, membuat bising di telinga Siti Khadijah, kenapa engkau mengawini Muhammad? Tapi Khadijah lurus jalan terus. Bahkan ketika hartanya habis-habisan untuk menegakkan sebuah agama, habislah dihujat kiri kanan. Sehingga hartanya Siti Khadijah ini tidak tersisa sama sekali karena memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian tiada pula kepayahan. Allah seolah-olah hendak menggambarkan penderitaanmu, pengorbananmu, tidak ada apa-apanya di dunia ini. Ya, aku akan gantikan dengan yang lebih baik, dengan sebuah istana yang terbuat dari mutiara. Dan konon kabarnya istana di surga yang berbentuk mutiara itu adalah cuma satu gitu, hanya untuk Khadijah yang ada di surga Firdaus. Semoga kita kelak bisa Allah perkenankan masuk ke jannahnya dan melihat istana tersebut dan kita bertemu dengan ibunda kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita lanjut. Istri kedua. Istri kedua pasti kita jarang pernah dengar. Benar nggak? Siapa yang pernah dengar Saudah? Kemarin Bunda Sufi ke saya gitu, aduh ini siapa yang ngasih nama ya, gitu ya kan, ini ada untuk pengajian nih, aduh gimana ya, namanya siapa lagi ya, gitu. Kemudian saya ceritakan tentang Saudah, maka kemudian Saudah menjadi salah satu nama grup ya, kalau tidak salah, benar nggak ya? Ada salah satu nama itu nih. Jadi ini Saudah, Saudah binti Zam'ah, Masya Allah. Saudah binti Zam'ah adalah istri kedua baginda Nabi setelah Khadijah wafat. Ya, jadi ini adalah wanita pertama. Ya, Saudah tinggal bersama Nabi Muhammad sekitar 3 tahun hingga kemudian di dalam sejarah Siti Aisyah menerima pinangan Nabi Muhammad SAW. Saudah juga mendidik dan merawat anak-anak baginda Nabi yang saat itu masih kecil. Saudah ini memiliki postur yang spesial, postur tinggi besar,
dan agak gemuk di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Dalam catatan sejarah, Saudah adalah istri Rasulullah yang terlibat langsung dalam peristiwa sebab turunnya ayat hijab. Ketika itu, istri-istri Nabi tidak berhijab panjang dan tertutup. Tapi kemudian karena sebab-sebab dari Saudah, maka Allah turunkan perintah bagi istri-istrinya, baginda Nabi Muhammad SAW, untuk melakukan melakukan hijab, ya, ditutup semua. Saudah itu terkenal dengan sifat penyayang, dermawan, dan bijak. Di hari-hari tuanya, ia memberikan gilirannya kepada Aisyah, dan Aisyah pun memuji Saudah. Jadi mudah-mudahan sekalian, Saudah ini sudahlah tua, usianya pada saat dinikahi Nabi dan menurut bilang 55 tahun, ada yang 60 tahun. Ya, beliau ini adalah seorang pejuang Islam pertama yang masuk bersama suaminya untuk mempertahankan iman. Beliau kabur sesuai perintah Nabi untuk berhijrah ke Habasyah, menyeberangi lautan, dikejar-kejar oleh suku Quraisy untuk dibunuh. Dan suaminya, mantan suaminya adalah sahabat Nabi juga. Gitu. Namun kemudian sayang seribu sayang, suaminya terkena penyakit dan meninggal dunia di Habasyah, sehingga Saudah terlunta-lunta dengan tidak memiliki harta, tidak memiliki harta benda, ya, dan tinggal sendirian menyelamatkan iman Islam. Dan ini rupanya Allah berikan pengetahuan kepada baginda Nabi tentang pengorbanan Saudah tersebut. Saudah ini bijak, ya. Jadi dia bisa menyeimbangi istri-istri baginda Nabi yang lebih muda darinya. Pernah suatu saat, ini saya sedikit cerita, ya. Jadi pada saat Siti Aisyah sudah dipinang oleh baginda Nabi, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, undanglah Saudah ke sini. Kau masaklah." Jadi kemudian Siti Aisyah masak, kemudian masak gandum bercampur dengan daging kambing muda gitu, ya, dicampur tepung gitu, ya. Kemudian diundanglah Saudah, kemudian Saudah datang. Pada saat itu di rumah tersebut ada baginda Nabi dan Aisyah. Aisyah masih kecil, ya, masih berusia 12 tahun saat itu. Ada yang bilang 9 dan 12 tahun. Tentu masih ada kekanak-kanakannya. Gitu, ya kan. Kemudian sebut, "Wahai Saudah, ayo masuk ke rumah." "Oh iya," kata Saudah. Gitu kan, "Duduklah." Ya duduk. Kemudian mereka duduk bertiga. Nabi Muhammad SAW di tengah. Ketika itu Aisyah berbicara, ya, gini, "Wahai Saudah, ayo makan, ini saya sudah masak seharian," katanya gitu. Tapi kemudian saat itu Saudah menolak gitu. Karena memang beliau sudah makan gitu. Saya sudah makan, Aisyah, gitu. Terus kemudian karena masih kecil, ya, dan masih ini gitu, terus Siti Aisyah bilang, "Wahai Saudah, kalau kamu nggak makan, kalau engkau nggak makan, saya akan ambil dari sini terus saya akan berikan di mulut kamu langsung." Ya kan? Serta Aisyah mengambil adonan makanan yang sudah masak itu, kemudian dia memasukkan makanan tersebut ke mulut Saudah gitu. Namun Saudah hanya diam gitu. Terus kemudian baginda Nabi yang di tengah berkata pada Saudah, "Saudah, gitu, kenapa nggak makan?" Gitu kan. "Saya sudah makan, ya Rasulullah, saya sudah makan," gitu. Itu kelakuan Aisyah itu kamu balas, katanya gitu. Jadi dibalaslah kelakuan Aisyah itu, karena dari suaminya perintahkan itu, diambil juga adonan itu tersebut, dia ambilkan makanan itu, dia masukkan makanan tersebut ke mulutnya Aisyah, dan mereka bertiga tertawa gitu, ya kan, tertawa-tertawa gitu. Sehingga lihatlah betapa dewasanya Saudah gitu sebagai seorang istri. Kalau kita udah marah, ya, kita udah marah pasti gitu, ya kan, tapi beliau lebih baik diam, sehingga terkenal Saudah ini hubungannya sangat baik dengan istri-istri Nabi yang lain gitu. Jadi mereka tertawa-tawa. Kemudian Aisyah ini
kita bisa lihat modelnya seperti istri Nabi yang Gen Z lah istilahnya ya, kalau mau disebutkan gitu, periang gitu, terus kalau ngomong terus terang, termasuk yang berani gitu. Namun di balik kekanak-kanakannya tersebut, Aisyah memiliki otak yang cemerlang dan daya ingat yang tajam, sehingga baginda Nabi sangat senang untuk berdiskusi agama dengan beliau. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa penghargaan kepada kenapa dinikahi oleh Nabi, karena penghargaan dan penderitaan beliau dan suaminya saat hijrah ke Ethiopia. Dan tentu sekali lagi ini semua ada peran Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan panduan dalam pernikahan ini, sehingga Saudah menjadi istri baginda Nabi. Saudah wafat setelah 57 tahun dirinya menikah dengan Rasul, yaitu pada bulan Syawal tahun ke-54. Saudah tercatat sebagai seorang istri yang dermawan, seorang istri yang sangat taat suaminya. Pada saat baginda Nabi wafat, baginda Nabi berwasiat kepada Saudah untuk lebih banyak engkau di rumah beribadah, wahai Saudah. Gitu. Dan Saudah buktikan kesetiaannya ketika baginda Nabi wafat. Istri-istri para Nabi selalu berangkat setiap tahunnya berhaji, tapi Saudah memilih diam di rumah selama 40 tahun kurang lebih gitu. Dan ketika ditanya tersebut, kenapa aku memegang kata-kata suamiku gitu ya kan, baginda Nabi Muhammad agar lebih banyak beribadah dalam rumah. Jadi Saudah menjalankan kesetiaan tersebut hingga akhir hayatnya. Saudah juga seorang dermawan. Ya, pernah suatu saat Umar bin Khattab memberikan hadiah kepada istri Nabi, dan Saudah mendapat satu karung kecil berisi koin-koin perak, kemudian diberikan kepada Saudah. Tapi apa yang Saudah lakukan ketika itu juga, Saudah berderma, yang bersedekah kepada orang-orang miskin sehingga habislah hartanya, dan kemudian dipuji oleh Umar bin Khattab. Jadi Saudah bukan seorang kaya seperti layaknya Khadijah. Saudah wanita sederhana, bahkan lebih cenderung menjadi wanita biasa-biasa, tetapi hatinya sudah terpaut kepada akhirat dan tidak memperhitungkan dunia. Gitu. Pernah suatu saat beliau gelisah gitu, karena sudah tua, tidak bisa menunaikan layaknya seorang istri, sehingga timbul dalam hatinya takut diceraikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, aku hadiahkan hari-hariku pada istrimu Aisyah gitu. Dan Nabi Muhammad menyambutnya gitu. Dan ketahuilah ya Rasul, aku sangat sungguh takut engkau ceraikan, ya kan? Dan sesungguhnya cita-citaku adalah mati ketika masih menjadi istrimu gitu. Dan sehingga nanti mudah-mudahan Allah menakdirkan aku di akhirat nanti juga tetap menjadi seorang istri. Dan Rasulullah mendengar saat itu tersenyum ya kepada Saudah. Nah, ini adalah Saudah, istri kedua baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakamkan, beliau wafat dimakamkan di Baki. Bagi yang sudah pernah ikut umroh saat itu, kita sudah tahu Baki itu adalah makam di samping Masjid Nabawi yang ada makam-makam anak-anak Nabi Muhammad beserta seluruh istri baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah dimakamkan di tempat yang lain. Kita juga kemarin waktu saat umroh berziarah ke makam beliau, melewati, walaupun tidak bisa berhenti, tapi kita melewati makam beliau di Jannatul Ma'la. Ya, barang siapa yang sudah dalam satu hadis disebutkan berziarah kepada Siti Khadijah di Jannatul Ma'la, maka semoga Allah memperkenankan para peziarah itu bisa memberikan syafaat kepada keluarga dan sahabat-sahabat dan anak keturunannya ketika di alam mahsyar nanti gitu. Jadi ini keistimewaan kita berziarah kepada makam Siti Khadijah. Dan alhamdulillah kemarin ya, para jamaah sudah ditakdirkan oleh Allah, kita sama-sama melintasi dan kemudian ikut berdoa di pemakaman Jannatul Ma'la di mana Siti Khadijah terbaring. Kemudian istri berikutnya baginda Nabi, Aisyah binti Abu Bakar. Kita tahu semua ini adalah yang paling terkenal karena memang kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW.
putri dari Abu Bakar dan Umi Ruman, 2 orang dari sahabat Nabi yang paling dipercaya, menikah saat berusia 9 tahun, berdasarkan sejarah yang lain 12 tahun bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Istri kesayangan, terpelajar, cerdas, dan memiliki ingatan yang tajam. Dalam catatan sejarah sirah, ia berkontribusi dalam menghafal 2.200 lebih hadis dan mengabdi kepada umat selama 44 tahun menjanda setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Memang istri-istri Nabi ini tidak boleh dinikahi karena sekali lagi Allah perintahkan itu sebagai ummahatul mukminin yang harus dihormati, dan Aisyah menjanda selama 44 tahun dengan penuh kesabaran dan menjadi seorang alim ulama wanita yang paling terkenal karena sering dimintai oleh para sahabat dan para tabi'in untuk dimintai nasihatnya. Jadi disebutnya adalah cendekiawan Islam ya pada masa sejarah itu gitu. Bahkan para ahli sejarah menghitung sampai 1/4 dari hukum Islam, fikih-fikih Islam itu berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga adalah saksi hidup detik-detiknya wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi wafat di pelukan Siti Aisyah. Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya di antara kerongkongan dan dadaku. Gitu berarti sedang dipeluk oleh oleh Siti Aisyah. Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya, dan masih terasa di leher Siti Aisyah hembusan terakhir nafas yang hangat baginda Nabi sebelum kembali ke haribaan Allah Ta'ala. Aisyah wafat dalam usia tua di 67 tahun dan beliau dinikahkan, wafatnya di Madinah, kemudian dimakamkan di Janatul Baqi. Meninggal 17 Ramadan 58 Hijriah. Ya, jadi itu Aisyah. Gelarnya kita tahu semua gelarnya ya, bunda-bunda sekalian ya. Aisyah ini siapa? Ya, adalah Ummul Mukminin. Terus disebutnya adalah As-Siddiqah bin As-Siddiq, wanita yang jujur, putri lelaki yang jujur, dan dapat gelar bonus dari baginda Nabi Al-Humairah, ya, yang kemerah-merahan pipinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keromantisan baginda Nabi yang sering memuji kecantikan Aisyah karena pipinya yang merah. Baik, selanjutnya istri beliau yang Allah takdirkan adalah Hafsah. Hafsah ini adalah putri dari Umar bin Khattab dan adalah seorang janda karena suaminya wafat akibat luka perang Uhud. Suaminya bernama Hunais bin Huzafah. Berjuang bersisian dengan baginda Nabi dalam peperangan, namun takdir mengatakan lain, ia wafat pada saat perang Uhud. Ada dalam sejarah mengatakan dalam perang Badar gitu, tapi yang lebih masyhur ini pada perang Uhud. Kemudian dinikahi oleh baginda Nabi setelah itu, karena saat itu Abu Bakar sangat terpukul. Umar bin Khattab sangat terpukul ketika putrinya menjadi janda di usia yang sangat muda. Saat itu diam-diam Umar bin Khattab meminta agar Abu Bakar menikahi anaknya, tapi Abu Bakar pada saat itu hanya diam. Kemudian Umar menuju Utsman dan mengatakan, wahai Utsman, maukah engkau menikahi putriku? Karena baru saja ditinggalkan oleh suaminya. Demikian pun Utsman bin Affan terdiam gitu. Sesungguhnya Abu Bakar dan Utsman ini sudah mengetahui akan kepada siapa Hafsah ini dinikahi, karena Nabi Muhammad sudah sebelumnya berbincang dengan kedua sahabatnya karena kasihan gitu ya melihat Umar bersusah hati gitu. Dan juga menikahi Hafsah itu adalah salah satu perintah Allah untuk semakin mempererat hubungan dengan Umar bin Khattab, salah satu orang yang paling gigih berjuang di sisinya Nabi Muhammad SAW. Jadi dinikahi berusia 20 tahun, Hafsah terkenal wanita cerdas dan tegas sebagaimana ayahnya. Dan yang paling spesial dari antara semua adalah ia adalah satu-satunya istri baginda Nabi Muhammad SAW yang pandai membaca dan menulis. Dan kemampuannya tidak dimiliki oleh wanita pada umumnya pada saat itu gitu. Ya kan wajar saja kenapa pintar membaca dan menulis gitu kan, karena ayahnya adalah Umar bin Khattab adalah seorang yang terpelajar, ya, bangsawan Quraisy yang terpelajar, ahli sastra pada saat itu gitu. Jadi memang sudah terpelajar dari ayahnya.
sehingga Allah mengkaruniakan kemampuan Hafsah membaca dan menulis yang tidak dimiliki oleh wanita umumnya. Ada tugas Hafsah yang penting yang dicatatkan dalam sejarah sirah, yaitu bertugas mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang berserakan. Karena pada saat itu telah terjadi perang-perang yang mengakibatkan banyak penghafal-penghafal Al-Quran, ratusan bahkan ribuan yang meninggal karena peperangan. Sehingga pada saat itu Umar mengatakan pada Abu Bakar untuk mulai mengumpulkan. Mulanya Abu Bakar ragu karena tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Ketika itu baginda Nabi sudah wafat ya. Eh, tapi kemudian disetujui karena memang takut Al-Quran itu hilang gitu, dan Hafsah lah yang menjadi eh, apa in charge ya untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Dan kemudian Hafsah ini memeliharanya. Al-Quran itu ada yang kurang dia tuliskan dalam secerik kulit onta gitu ya, untuk dilengkapi dan kemudian disimpan hingga Hafsah wafat. Dan dalam beberapa catatan hadis, salah satu istri Nabi Muhammad yang kenal tidak pernah lepas sholat malam dan puasa adalah Hafsah gitu. Tentu tidak menafikan istri-istri yang lain ya, kayak Siti Aisyah, karena Siti Aisyah sering bersama baginda Nabi juga sama gitu. Tapi dalam catatan sejarah dan catatan hadis dikatakan bahwa Hafsah itu terkenal tidak pernah sholat malam dan puasa, apalagi menjelang ketika baginda Nabi sudah wafat dan menjelang hari tuanya, Hafsah memperkeras gitu. Hafsah memperkeras puasanya, laku puasa. Hafsah meriwayatkan sekitar 60 hadis. Baik. Kemudian wafat pada usia tepat seperti umur baginda Nabi Muhammad SAW pada usia 63 tahun. Kemudian istri berikutnya adalah Zainab. Baginda Nabi ditakdirkan oleh Allah memiliki istri dua Zainab ya. Jadi ini Zainab yang pertama, Zainab binti Khuzaimah. Ya, terkenal dengan kebaikan, kedermawanan dan sifat santunnya terhadap orang miskin, bahkan ketika pada masa periode jahiliyah. Jadi Zainab ini sebelum masuk agama Islam ya, sudah terkenal memang dengan penyantun terhadap orang-orang miskin. Ya, dan digelari di Mekah tersebut itu disebutnya adalah Ummul Masakin. Dia adalah mantan istri dari Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy adalah salah satu sahabat Rasulullah dan kemudian syahid saat perang Uhud. Nah, Zainab dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada beliau. Gitu. Namun setelah pernikahan kurang lebih sekitar 3 bulan, Zainab dipanggil oleh Allah meninggal dunia, dan Rasulullah mengurus mayat Zainab dengan tangan beliau sendiri dan mensolatkan jenazahnya. Jadi dalam catatan sirah Nabawiyah, istri Nabi yang meninggal pada saat baginda Nabi itu cuma 2 ya. Jadi Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Baik. Kemudian kita ke istri yang lain. Ini adalah Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah dan suaminya yang terdahulu termasuk dalam pemeluk Islam yang pertama-tama. Ya, jadi sabiqunal awalun. Suaminya juga kemudian syahid karena luka perang Uhud, meninggal dunia. Dan Ummu Salamah tercatat wanita yang ikut mengangkat pedang dan berjuang bersama baginda Nabi bersama 14 wanita dalam perang Uhud. Kita sudah pernah jelaskan di pertemuan sirah saat perang Uhud di pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana Ummu Salamah berjuang sambil mengangkat pedang, dia juga mengobati para prajurit-prajurit dan para sahabat Nabi yang terluka. Ummu Salamah menikah kemudian dengan Nabi Muhammad ketika berusia 29, ada yang bilang 30 tahun. Dan Ummu Salamah seorang yang gigih, cerdas, bijaksana, dan kemudian ikut menjadi penasihat Nabi di beberapa kesempatan. Di saat perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian antara Nabi Muhammad dengan suku Quraisy ketika baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya ingin melaksanakan umroh tapi tertahan di perjalanan karena suku Quraisy menghadangnya. Dan kemudian umroh tersebut oleh Allah diwahyukan pada Nabi Muhammad, tidak mengapa engkau tidak umroh sekarang,
dan aku sudah mencatatkan ibadah ini kepada semua engkau ya Muhammad dan sahabat-sahabatnya, seolah-olah engkau telah melaksanakan umrah. Begitu ya kurang lebih Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Dan untuk sementara ya sekarang pulanglah ke Madinah, kemudian sebelum pulang harus melakukan ritual memotong kurban dan segala macamnya itu. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Ummu Salamah kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi melaksanakannya dan kemudian diikuti oleh seluruh sahabat-sahabatnya. Di Ummu Salamah ini salah satu penasehat baginda Nabi karena cerdas ya. Dan Ummu Salamah karena kedewasaannya juga dekat dengan Aisyah dan istri-istri Nabi yang lainnya. Kurang suka berkonfrontasi, yang lebih dewasa. Gitu. Jadi banyak diterima. Nah, perlu diketahui Bunda sekalian, namanya manusia ya. Jadi dalam catatan sejarah sirah juga itu istri-istri Nabi ini ngegeng gitu ya. Geng pertama ketuanya Aisyah, geng yang kedua itu ada eh, apa istri yang lain gitu. Jadi ada. Nah, gengnya Aisyah ini adalah Hafsah, Aisyah, Safiyah gitu. Dan Ummu Salamah ini ke geng yang lain gitu, tapi dia tetap berhubungan baik gitu. Nah, ini geng-gengan ini terjadi juga dengan istri-istri para nabi ya, dan itu diceritakan juga dalam Al-Qur'an. Pernah suatu ketika mereka membicarakan tentang apa? Tentang rahasia nabi gitu, dan kemudian Aisyah ini ngegosip bersama Hafsah gitu tentang satu rahasia tersebut, sehingga Allah menurunkan surat khusus untuk menegur mereka di surat At-Tarhim. Jadi kalau misalnya ada Al-Qur'an silakan dibuka, itu At-Tarhim 1-5 itu adalah Allah memberikan pendidikan kepada istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ibarat katanya setelah digosipin gitu Nabi tahu gitu apa yang digosipkan tersebut. Ya, jadi Masya Allah. Jadi ini Allah sangat terlibat dalam pembinaan ya. Ummu Salamah tercatat meriwayatkan 370 hadis Nabi, dan Ummu Salamah adalah istri Nabi yang terakhir wafat ya kan. Jadi ini Ummu Salamah panjang sekali umurnya ya kan, dan dia adalah istri Nabi yang terakhir wafat, usianya 80 tahun. Mari kemudian berikutnya adalah Zainab yang kedua. Kalau Zainab binti Jahsi ini sangat terkenal sekali ya karena dalam catatan sejarah ini adalah sampai ayat Al-Qur'an turun ya untuk memerintahkan eh, pernikahan tersebut. Jadi ini sebenarnya dia adalah sepupu dan istri dari Nabi Muhammad SAW. Awalnya baginda Nabi ini mencarikan istri buat Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW. Awalnya, sehingga Zaid ini adalah budak yang dimerdekakan dan sudah dianggap oleh baginda Nabi sebagai anaknya sendiri, gitu. Dan dicarikan istri. Nah, salah satunya Nabi Muhammad pergi kepada Zainab ini untuk maukah engkau menikahi Zaid, gitu. Saat itu Zainab nggak mau, gitu. Dalam hati Zainab, aku ini bangsawan loh, gitu ya kan. Kenapa kok dinikahi oleh budak gitu, ya. Dalam bahasa bebasnya seperti itu gitu, dan keberatan gitu. Namun Nabi memerintahkan bahwa ini ada perintah dari Allah, wahai Zainab, wahai Zaid, kamu ingin menentang Allah, katanya begitu, kata Nabi gitu. Akhirnya mereka melakukan pernikahan ya. Tapi kemudian seiring pernikahan tersebut Zaid dan eh, Zainab tidak harmonis ya gitu, karena status-status sosial tersebut, sehingga akhirnya Zaid juga merasa saya ini adalah budak, dia itu adalah bangsawan, aduh saya kok nggak cocok ya jadi suaminya gitu ya kan, sering begitu terus, akhirnya mengadukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Kemudian turunlah wahyu dari Allah agar perintahnya adalah Zaid untuk menceraikan Zainab, dan yang paling mengejutkan lagi saat itu Allah mewahyukan bahwa hai Muhammad, engkau harus menikah dengan Zainab ini gitu. Pada saat itu cukup guncang isu-isu sosial di sana ketika terjadi perintah tersebut, tapi ternyata ini adalah perintah Allah untuk mematahkan tradisi-tradisi jahiliyah yang menganggap bahwa anak angkat tersebut adalah sebagai anak sungguhan gitu. Artinya anak angkat adalah anak angkat, ketika itu boleh saja menikahi istri dari anak angkat tersebut gitu. Jadi ini adalah salah satu pendidikan
pendidikan Allah kepada baginda Nabi dan kepada masyarakat saat itu bahwa ini diluruskan bahwa tidak mengapa seseorang menikahi istri atau dari anak angkatnya tersebut gitu, karena tidak ada hukumnya. Itu sehingga kemudian Allah menurunkan surat Al-Ahzab 37, dan ini nanti bisa dilihat sendiri di Al-Ahzab 37, memerintahkan langsung agar Nabi Muhammad menikahi Zainab setelah Zaid menceraikan. Ya, jadi ini termasuk kontroversi, tapi kemudian ternyata maksudnya adalah Allah mematahkan kebiasaan jahiliyah pada saat itu. Nah, dan kemudian ini sudah berlaku hingga saat ini ya. Jadi demikian Zainab binti Jahsy, kita sudah ulas singkat. Zainab ini sangat dermawan dan juga cinta kepada kaum masakin. Setelah baginda Nabi wafat, tidak lama kemudian Zainab juga termasuk wanita pertama kali yang menyusul baginda Nabi meninggal dunia. Itulah Zainab binti Jahsy bin Ri'ab al-Asadiyah, salah satu istri baginda Nabi. Meriwayatkan 11 hadis. Baik, kemudian Allah mewahyukan lagi kepada baginda Nabi untuk menikahi Juwairiyah binti Al-Harits Al-Mustalikiyah. Nah, ini ya. Jadi baginda Nabi memiliki istri bernama Juwairiyah. Jadi ini Juwairiyah adalah putri dari kepala suku Bani Mustalik, ya kan? Suku ini berperang dengan baginda Nabi karena Bani Mustalik ini adalah suku yang besar, yang suku terkenal angker ya, suka berperang. Mereka bermaksud menyerang Madinah pada saat itu. Perang namanya adalah Perang Muraisi, dimenangkan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya. Namun saat itu Juwairiyah tertawan, begitu juga seluruh keluarganya. Pada saat tawanan itu kemudian Nabi menebus sendiri dan menawari Juwairiyah untuk menikah. Dan ini tentu diwahyukan oleh Allah untuk memperkuat, ya kan, untuk memperkuat kekerabatan pada saat itu di Madinah gitu. Dan Bani Mustalik adalah salah satu kaum yang paling disegani di sana. Untuk alasan politik ini kemudian Nabi menebusnya dan menikahi Juwairiyah. Nah, kemudian pada saat itu karena tertawannya banyak ya, jadi omnya, pamannya, sahabat-sahabat kepala suku tersebut, dan semua itu tertawan. Kurang lebih sekitar 100 orang tertawan. Pada saat itu semua dibebaskan karena pernikahan tersebut, dan mereka semua masuk dalam Islam. Dan ini memperkuat kebijakan-kebijakan politik sehingga Madinah aman dan damai dalam perkawinan tersebut. Jadi dalam catatan beberapa hadis, Juwairiyah terkenal sebagai ahli zikir pagi hingga siang ya, sangat terkenal sekali. Karena ini sebentar saya lihat dulu catatannya. Juwairiyah ini ketika itu dipergoki oleh Nabi ya, karena dari pagi sampai siang, dari subuh sampai siang lagi Nabi kembali, Juwairiyah masih tetap duduk di satu tempat di mihrabnya berzikir kepada Allah. Dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu zikir kepada Juwairiyah yang tercatatkan dalam hadis ya, dalam hadis. Bentar, hadisnya nanti saya akan sajikan ya. Jadi ini salah satu istri Nabi ahli zikir ya, Juwairiyah. Juwairiyah wafat pada usia 65 tahun. Dia cukup tua. Kemudian Ummu Habibah, nama aslinya adalah Ramlah binti Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah. Jadi Abu Sofyan ini adalah panglima perang suku Quraisy, ahli strategi, ahli bisnis yang handal, itu, dan musuh besar baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Ya, pada saat itu. Abi Sofyan ini temannya Abu Jahal, Abu Lahab gitu semua. Ya, dedengkot Quraisy yang terus merongrong dan menindas Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak demikian dengan putrinya, yaitu Ramlah, karena memeluk Islam Ummu Habibah ini pada masa awal bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy. Ya, jadi sudah mendapat hidayah lebih dahulu daripada ayahnya. Mereka lari kabur atas perintah Nabi, berdua hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman.
Tapi kemudian Ubayyah bin Jahsy ini menjadi murtad, masuk Kristen di sana dan meninggalkan Ummu Habibah di sana seorang diri. Dan suaminya meninggal dalam keadaan Kristen, ya kan? Ummu Habibah eh, menderita, tidak punya siapa-siapa di sana. Kemudian Raja Najasyi, seperti dalam sirah selanjutnya yang sudah saya sebutkan, bahwa Najasyi adalah Raja Ethiopia yang sangat menghormati Nabi Muhammad dengan perjuangan dalam menegakkan agama, karena dalam catatan sejarah Kristiani, Nasrani zaman dulu akan memang telah datang seorang utusan, dan Raja Najasyi ini sangat bersimpati pada perjuangan baginda Nabi. Nabi menikahinya dengan bantuan Raja Najasyi. Ummu Habibah terkenal cerdas, teguh iman dan setia pada prinsip. Ummu Habibah meriwayatkan banyak hadis 65, dan kemudian Abi Sofyan, dedengkot Quraisy tersebut, karena melihat Ummu Habibah dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, melunaklah ia kemudian masuk Islam saat Fatu Mekah. Dan Abu Sofyan ini kelak keturunannya menjadi khalifah kelima dan keenam, ya kan, yang meneruskan kejayaan-kejayaan Islam. Siapa sangka orang yang paling sering menentang baginda Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi penegak risalah dan bendera Islam pada saat itu. Abu Sofyan menjadi salah satu sahabat Nabi yang diperhitungkan. Kemudian Ummu Habibah yang menjadi sumber juga bagi para sahabat dan tabiin setelah Nabi Muhammad SAW. Saudara ya, saudaranya dia yang menjadi khalifah. Kemudian berikutnya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ini adalah berasal dari suku Nadir. Bani Nadir ini adalah suku Yahudi paling terkemuka, paling suka berperang, dan suka juga mengganggu baginda Nabi di Madinah. Ya, ayahnya adalah Huyai bin Akhtab, penentang musuh bagi Nabi Muhammad. Ibunya Barah binti Samuil. Jadi ibunya Safiyah ini kalau dirunut terus ke atas, ini adalah keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Harun bin Imran. Safiyah pernah tercatat menikah 2 kali, dan pada saat perang Bani Nadir dengan umat Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dalam perang Khaybar, Bani Nadir kalah, dan kemudian Safiyah menjadi tahanan bersama keluarganya. Banyak keluarganya Safiyah yang terbunuh di tangan para sahabat baginda Nabi, sehingga Safiyah ini memiliki kebencian yang sangat besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat tertawan, Safiyah, baginda Nabi melihat Safiyah ini diborgol dan dibawa, kemudian dihampiri. Safiyah ditebus oleh baginda Nabi dan kemudian ditawarkan untuk dinikahi oleh baginda Nabi. Kita tahu semua bahwa kenapa dinikahi oleh Nabi. Nabi memiliki kepentingan politik pada saat itu agar suku Yahudi ini menghormati gitu. Karena seorang Safiyah adalah anak dari kepala suku Bani Nadir, kalau dinikahi maka tentu akan ada keseganan, ya. Jadi diperintahkan oleh Allah pada saat itu untuk menikahi Safiyah. Pada saat itu Safiyah mengatakan dalam riwayat, aku tidak pernah benci kepada orang, ya, sebenci-bencinya kepada Muhammad saat itu. Gitu. Ya kan? Jadi ketika Nabi Muhammad mendekati beberapa kali, maukah engkau menikah denganku? Aku benci sama kamu, wahai Muhammad, gitu ya kan? Kemudian Nabi Muhammad mendekati dengan cara yang amat sangat berakhlak, mengatakan bahwa Safiyah, aku mohon maaf, gitu. Ini adalah takdir. Safiyah, aku mohon maaf. Di beberapa setiap kesempatan baginda Nabi meminta maaf pada Safiyah karena membunuh saudara-saudaranya, membunuh kerabatnya dalam perang tersebut, gitu kan, hingga akhirnya Safiyah mengatakan pada saat itu, aku tidak pernah mencintai seseorang melebihi cintaku kepada baginda Nabi. Ya, Safiyah kemudian menerima pinangan tersebut dan kemudian mencintai Nabi dengan setulus hati. Sempat terjadi gosip-gosip di antara istri-istri baginda Nabi saat itu, ya, karena biasa dimotori oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Safiyah itu cantik sekali, ya, katanya gitu kan, pantas Nabi suka sama dia. Kita panggil dia, tapi dia kan Yahudi, gitu ya kan, selalu dibicarakan ketika Safiyah datang atau apa gitu kan, engkau ini Yahudi gitu, putri Yahudi gitu, sehingga
Kemudian Safiyah terisak mengadukan hal tersebut kepada baginda Nabi. Baginda Nabi hanya tersenyum mengatakan, wahai Safiyah, kenapa engkau tidak sebutkan bahwa engkau adalah saudaranya Harun dan Musa, dan engkau adalah juga saudara dari Muhammad, Kau adalah istri dari Muhammad, gitu kan. Ketiganya kan adalah seorang nabi, gitu. Jadi dihiburnya seperti itu, ya. Jadi Safiyah binti Huyai. Kemudian setelah itu Aisyah dalam sebuah hadis menyebutkan perangai Safiyah ternyata baik dan akhlaknya dan sangat suka membantu Nabi Muhammad, membantu istri-istri Nabi, dan juga membantu orang-orang miskin. Safiyah meriwayatkan 10 hadis, dan catatan mengatakan beliau gemar berpuasa dan sholat malam, dan rajin ke masjid menuntut ilmu. Ya, wafat di Madinah dalam usia tua, dan beliau tercatat juga pada saat wafatnya meninggalkan 100.000 dinar harta, karena orang Yahudi ini kaya-kaya ya, gitu, 100.000 harta, dan semuanya ketika meninggal disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Kemudian yang berikutnya Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah binti Al-Harits. Beliau adalah istri Nabi terakhir yang dipinang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Barrah, namun Nabi Muhammad merubahnya menjadi Maimunah, yang berarti orang yang diberkahi. Ya, Maimunah ini saudara perempuannya Lubabah menikah dengan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya baginda Nabi, yang merupakan salah satu orang terkaya dan terpandang dari Bani Hashim. Ia juga merupakan bibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat kita ingat ya, waktu umroh Sirah Nabawiyah kemarin, kita ke Taif dan kita mengunjungi masjid, dan dalam masjid itu terdapat sebuah makam Ibnu Abbas, seorang cendekiawan Muslim muda yang kuat hafalannya. Nah, ini adalah bibinya, Maimunah, ya, Ibnu Abbas. Maimunah pernah menikah, namun kemudian dinikahi oleh Nabi pada saat Nabi umroh qada bersama sahabat. Umroh qada ini adalah umroh pengganti pada saat perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita akan jelaskan di meeting pertemuan selanjutnya. Pernikahan ini dilaksanakan di lokasi bernama Sarf dekat Makkah. Nah, ini yang monumental ya, para bunda-bunda sekalian. Lihatlah Maimunah ini gitu. Istri terakhir baginda Nabi menikah, dilaksanakan saat itu Nabi sedang berihram, menikah dengan baginda Nabi. Kemudian ini adalah pernikahan strategis karena menguatkan hubungan Quraisy dengan Islam saat itu. Karena Maimunah ini juga salah satu orang yang terpandang. Sehingga banyak pada saat itu kaum Quraisy banyak masuk Islam karena pernikahan tersebut. Maimunah terkenal orang yang sangat tenang, sabar, bijaksana, dan sangat-sangat sederhana. Di akhir hidupnya, ini sangat singkat, hidup bersama Nabi hanya 3 tahun, karena kemudian baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Maimunah meriwayatkan sekitar 76 hadis, dan Maimunah wafat di usia tua dan dimakamkan di Sarf gitu. Nah, ini yang paling romantis menurut saya. Kita lihat dalam kitab sejarah sirah tersebut, Maimunah berwasiat agar dia dimakamkan di tempat di mana beliau menikah bersama Nabi, yaitu di lokasi bernama Sarf. Sehingga saat ini makamnya masih ada, makam Maimunah itu. Tepat di makamnya tersebut dulu Maimunah menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan wafat di tempat dan dikuburkan di tempat ketika saat itu beliau menikah, untuk mengenang dan bukti kecintaan beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian. Jadi itulah bunda-bunda sekalian ya. Dan ini ada surat Al-Ahzab 32 yang tadi di awal saya sebutkan, mengapa kita harus meneladani. Silakan untuk dibaca Al-Ahzab 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. Silakan Al-Ahzab berikutnya. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat, sehingga bangkit nafsu orang yang ada sakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah saulat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Al-Ahzab 32-33. Baik, perhatikan mudah-mudahan sekalian. Di situ disebutkan, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Ya kan? Ya Allah telah memilih para wanita-wanita ini untuk bersanding dengan baginda Nabi dan didudukan dengan kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan akhirat nanti. Ya. Hai istri-istri Nabi ini siapa? Mudah-mudahan sekalian, istri-istri Nabi ini adalah ibunda-ibunda kita. Ummahatul mukminin. Ya, jadi terus apa kepentingan kita gitu? Ya kita harus ikuti. Sehingga tadi kajian-kajian tadi sampai dengan ayat akhir dari ayat Al-Ahzab ini kita bisa berintrospeksi. Kita itu di bagian mananya yang mirip dengan istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Allah sudah tunjukkan jalannya lewat Al-Ahzab 32 dan 33 ini. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Wahai bunda-bunda sekalian ditaca, ya, jika engkau mengikuti istri-istri Nabi, maka kalian semua tidaklah sama seperti wanita-wanita yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jika kamu bertakwa kepada Allah, ya, takwa, ya, jangan berlemah lembut pada lelaki, ya kan, ucapkan selalu perkataan-perkataan yang baik, dan kemudian hendaklah kamu tetap di rumah. Jangan bertabarut seperti tabarutnya orang-orang jahiliyah, sehingga mengundang syahwat, mengundang nafsu bagi orang-orang yang kotor hatinya. Kemudian perintahnya, hendaklah bunda-bunda taca sekalian mendirikan sholat, tunaikanlah zakat, taati Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu sekalian. Dalam Al-Quran disebut, hai ahlul bait, ya kan? Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini bunda-bunda sekalian. Jadi mempelajari surah Nabawiyah dengan istri-istri baginda Nabi, segera setelah selesai kajian ilmu tersebut, hendaklah introspeksi ke dalam diri dan hati. Kita kira-kira paling cocok ke yang mana nih? Apakah sudah kita pantas gitu mengikuti? Ya, apakah kita
sesuai dengan perilaku para istri-istri Nabi tersebut. Ya, karena sesungguhnya kalau sudah bisa mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah tersebut di dalam Al-Ahzab ini, maka ketahuilah bahwa bunda-bunda sekalian berbeda dengan bunda-bunda semua yang ada di muka bumi ini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh yang luar biasa untuk mengikuti. Ya, silakan introspeksi sendiri. Ya, kira-kira di antara semua rumah tangga Nabawi ini, bunda-bunda lebih mirip siapa? Apakah Khadijah binti Khuwailid? Khadijah binti Khuwailid, kalau kata saya impossible. Bahkan 10 istri Nabi berusaha untuk mengikuti level Khadijah binti Khuwailid. Baginda Nabi mengatakan nggak nyampe gitu ya kan. Karena selalu always Khadijah, Khadijah, Khadijah. Selalu terkenang, selalu dihormati gitu Khadijah binti Khuwailid. Apakah mirip Saudah yang sangat bersahaja gitu, memahami kekurangan fisiknya karena sudah tua, dia menjadi seorang yang bijaksana, lagi dermawan. Apakah Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsi, Juwairah, seperti Ummu Habibah, Safiyah dan binti Huyai, atau Maimunah binti Al-Haris? Saya kembalikan kepada bunda-bunda sekalian semuanya, ya. Tapi jejaknya sudah ditinggalkan dalam Al-Quran. Mari kita ikuti semua, karena paling tidak, ya, dalam salah satu kajian sirah disebutkan, jika kita meneladani Ahlul Bait, maka dan kita sukses meneladani mengikutinya, maka sudah tentu akan berada di Jannatun Firdaus, surga tertinggi yang ada penghuninya Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Jika tidak ke Jannatul Firdaus pun, maka insya Allah bagi orang yang bisa menghisap dirinya dan mengikuti jejak-jejak istri-istri para Nabi, ya akan Allah hadiahkan surga Adn, surga yang penuh taman, gitu ya. Ini ada dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd. Karena keistimewaan surga Adn itu ya adalah istimewa surga tersebut bisa masuk dengan mengajak orang tua dan cucu serta sahabat kita semua. Masya Allah. Coba kalau misalnya bunda-bunda baca ya surat Ar-Ra'd 23 dan Ar-Ra'd 24 ya. Di sana disebutkan surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, berarti bisa mengikut orang tua kita, ibu kita, istri-istri kita, anak cucu, dan ada malaikat-malaikat yang masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, ya kan? Dan kemudian Allah tugaskan para malaikat-malaikat untuk menyambut kita semua dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi tujuan kita adalah jannah, ya. Tujuan kita adalah wajahnya Allah dan bertemu baginda Nabi bersama ahlul baitnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan mari sama-sama kita memetik hikmahnya, lebih mirip siapakah kita hari ini dan seterusnya. Ya, bunda-bunda itu saja. Insya Allah bersambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam ucapan atau penjelasan yang masih kurang karena keterbatasan waktu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Saya serahkan kepada MC-nya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa ya, ternyata waktunya sudah menunjukkan 6:30, padahal rasanya itu kayak baru aja mulai. Kemudian rasanya memang tidak akan habis ya untuk mempelajari, untuk mengambil hikmah dari Ummahatul Mukminin. Masya Allah, barangkali yang paling kita sering pelajari atau sering kita baca adalah sosok Bunda Khadijah. Namun Bunda Khadijah saja mungkin belum selesai untuk kita pelajari. Ternyata Masya Allah masih banyak lagi Ummahatul Mukminin yang lain yang juga Masya Allah nggih. Dan itu memang disebutkan juga dalam Al-Quran, sehingga mengapa tidak untuk kita memposisikan diri atau meneladani beliau sekalian. Masya Allah, Masya Allah.
Baik, ngapunten Bapak Budi, apakah ada doa bersama? Boleh silakan. Ya. Mari Maksudnya, sama-sama kita berdoa. monggo. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb, ampuni kami, ya Allah, jika selama ini tiada rasa cinta yang mendalam di hati kami terhadap kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ampuni kami, ya Rabb. Kami tidak mengenal Ahlul Bait. Kami tidak mengenal istri-istri Nabi. Kami tidak mengenal sahabat-sahabat Nabi dengan perjuangannya. Kami juga tidak pernah menyadari betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kami, ya Rabb. Jika selama hati ini kami tidak pernah tergetar apabila mendengar kisah perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi, ampuni kami, ya Rabb. Sekali lagi ampuni. Kami juga kadang lupa mengajarkan agar anak-anak kami untuk mengenali dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Duhai Allah yang maha mendengar akan doa-doa kami. Kami hamba-Mu yang lemah ini bermohon padamu, ya Rabb, agar Engkau lembutkanlah hati kami dalam menuntut ilmu. Bantulah kami untuk senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Suburkan rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad sepanjang hidup kami. Jadikan kami, keluarga kami, anak-anak serta zuriat keturunan kami semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Duhai Allah yang Maha Pengampun, bangkitkan kelak kami kelak bersama jamaah Nabi Muhammad SAW, bersama ahlul bait beliau, bersama para sahabat beliau, bersama para anbiya, syuhada, dan solehin, bersama hamba-hambamu yang cintai, bersama hamba-hambamu yang mencintaimu. Ya Allah yang Maha Pengasih, unjamkan ke dalam hati kami ini kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kerinduan untuk bertemu dengan Rasulmu di surgamu nanti. Terimalah doa-doa kami, ya Rabb. Ya Rabb, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ahdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farizna ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma rudda ummata Sayyidina Muhammad ila hadi Sayyidina Muhammad. Ikramali Sayyidina Muhammad. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustadz Budi Ramli yang telah membawakan kisah Ummahatul Mukminin, Ahlul Bait yang mungkin masih banyak sekali yang belum kita pahami. Benar-benar sekalian, semoga kita tidak bosan-bosan ya untuk terus merasa bahwa kita masih banyak yang belum tahu. Jadi kalau ada kajian-kajian, semoga kita bisa bersemangat selalu untuk hadir, untuk menyempatkan diri, dan semoga Allah beri kesempatannya. Karena semau apapun kita, kalau tidak karena kehendak Allah juga kita pasti tidak diberikan kesempatan. Alhamdulillah, benar-benar sekalian di sini masih ada 79 orang, Masya Allah. Berarti kita mendapatkan rezeki di Ahad pagi yang indah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, benar-benar sekalian, mari kita berdokumentasi terlebih dahulu. Bunda Sufi kira-kira ada ininya apa enggak, Bunda? Apa begini? Boleh. Nggih, monggo. Begini. Bentar ini sama Pak Budi juga. Aduh. Ya, begini, Bunda. Baik, monggo. Iya. Sekalian, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Nih, sampun. Jazakillah khair. Baik, mudah-mudahan sekalian, jangan
left dulu karena ada spesial spesial pengumuman dari Bunda kita tercinta. Monggo Bunda Sufi. Iya, jazakillah khairan Ustazah Anis dan yang bunda-bunda yang lain yang sudah ikut berpartisipasi ya di kajian pagi ini ya, Ustazah Susi, Bunda Eni Indri, Bunda Eni Sulastri, Ustazah Cean yang tadi sudah bersama kita ya, dan Pak Budi Ramli ya, dan tentunya bunda-bunda semuanya nih ya, tadi insya Allah ada 88 orang ya yang tergabung, dan sekarang masih berapa nih? 79 ya, artinya masih banyak bertahan. Tadi ada yang izin live group karena mau ada acara gitu ya, Masya Allah. Betul sekali tadi ya yang dikatakan oleh Ustazah Anis ya, Kak Anis. Jadi sekuat apapun kita ingin, tapi kalau Allah nggak izinkan kita menyimak gitu ya, maka nggak bisa. Dan yang kedua, Allah sudah kasih kesempatan yang banyak, namun tidak kita manfaatkan. Nah, jadi ada dua nih ya. Sekeras apapun kita ingin, tapi Allah nggak takdirkan ya. Qadarullah seperti itu. Yang kedua, Allah Rasulullah sudah membuka sebanyak-banyaknya, tapi kitanya nggak manfaatkan. Kita termasuk yang mana? Nah, yang ketiga, kitanya pingin, Allahnya ridho. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya, bunda-bunda ya. Memang tidak selalu bisa, bunda-bunda, tapi jangan sampai selalu tidak bisa. What's wrong with me? Kalau yang kedua itu, ya. Kalau selalu tidak bisa, kenapa yang lain selalu bisa, aku kok enggak ya? Nah, kalau kadangkala tidak bisa, itu wajar. Namanya juga manusia kehidupan ya. Insya Allah seperti itu ya bunda-bunda ya. Kadang kita lagi ada keperluan syar'i yang benar-benar nggak bisa gitu ya. Gitu ya bunda-bunda, Masya Allah. Ini ada 11 ummahat yang perlu kita teladani, dan sayang banget kalau kita sudah nyimak dari tadi kemudian nggak ada ibrah yang bisa diambil gitu ya. Insya Allah bunda-bunda sudah stay tune dari tadi, pasti ada, oh ini nih dari bijaksananya nih, dari sabarnya, kesederhanaannya, kesetiaannya, kepintarannya, istiqomahnya. Kita mungkin tidak bisa menjadi semuanya yang ada di pribadi yang di 11 muslimah soleh yang sudah Allah jamin surganya. Tapi paling tidak ada yang kita teladani. Supaya kita juga bisa masuk nih dalam rombongan surganya para umat ini. Gitu ya bunda-bunda ya? Masya Allah, iya. Dan saya senang sekali ya dari tadi bunda-bunda sudah semangat dari awal ya, dari mulai ngaji bareng, kemudian sholawat. Karena kalau feel-nya dari awal tuh memang beda gitu ya bunda-bunda ya. Ada yang masuk tengah-tengah, nggak apa-apa daripada enggak gitu ya. Mbak Maya, terima kasih tadi sudah ada absensi terselubung. Ada 59 orang insya Allah yang sudah dicatat oleh Mbak Maya. Nanti kita akan share di grup, kita akan draw untuk seru-seruan ya. Nah, bunda-bunda jangan live dulu ya. Tapi kalau ada yang buruan nggak apa-apa ya. Ada beberapa info yang ingin kami sampaikan gitu ya bunda. Karena ini bulan Syawal, ini tentu banyak yang spesial. Kemarin kita sudah halal bihalal di Malang, kemudian di Jombang ya, Jombang Mojokerto, nanti insya Allah juga akan ada di Cilegon dan di Jakarta, insya Allah seperti itu ya. Dan kajian kali ini spesial karena akan ada beberapa hadiah nih. Bunda-bunda kan senang hadiah toh? Senang nggak? Nanti Masya Allah ya, namanya juga perempuan ya, Masya Allah ya bunda-bunda ya, nanti akan ada beberapa hadiah, tapi ini adalah hadiah hiburan ya, esensinya ya hadiahnya ilmu ya, yang Masya Allah ya, seperti itu. Dan sebelum saya sampaikan beberapa info pengumuman ya, boleh kita kirimkan Al-Fatihah nih untuk saudari kita, sahabat kita yang saat ini, pas saat ini katanya lagi milad, suaminya wapri tadi, dan ini suami istri memang rajin banget ikut kajian gitu ya. Istrinya ikut, suaminya pasti ikut di sebelah pojok sana, nyatet juga ya. Dan kemarin juga tercatat sebagai peserta Umroh Sirah Nabawiyah Kaca suami istri. Siapakah dia? Barakallahu fi umrik, untuk Mbak Dr. Gigi Rizky hadir ya.
Tadi Mas Angga WA, Masya Allah. Boleh Al-Fatihah dulu buat Mbak Rizky ya. Yang saat ini milad yang ke berapa yuk? Masih sangat muda, 34 tahun ya. Al-Fatihah. Ya, bunda-bunda juga ya sehat walafiat semuanya ya. Bu Ani, mudah-mudahan Bapak juga sehat ya. Tadi katanya suaminya sakit tapi ingin menyimak, ini juga rajin sekali Bu Ani yang menyimak ya Sirah Nabawiyah ya. Mudah-mudahan menjadi syifa ya kajian pada pagi hari ini ya, Masya Allah. Baik bunda-bunda, nanti Mbak Yulis akan share tentang agenda gathering Taca ya, Rihla Taca gitu ya, yang sebelum puasa kemarin sudah di-share, tapi kemudian belum di-share lagi. Nanti akan di-share oleh Mbak Yulis ya. Nah sebelum itu saya akan ingatkan, bisa tolong dibantu Kak Anis, agenda Taca Kak Anis. Siap, Bunda. Itu Mbak Fitri Bandung udah pakai ini belakangnya itu ya. Masya Allah agenda Taca ya. Nah, bunda-bunda mungkin yang belum nyimak kemarin sudah disampaikan oleh sekretaris ya, oleh Bunda Fri ya seminggu yang lalu ya. Pasti ada agenda Taca setiap bulan ya. Reminder nih ya yang belum pernah ikut mungkin ya. Yuk besok ada nih. Jadi insya Allah setiap bulan kita ada hari Senin, Selasa, Rabu kita ada ngaji 1 juz bareng-bareng ya. Dibersamai oleh ustadzah Taca gitu ya. Juz 1, juz 2, juz 3 udah minggu kemarin. Berarti nanti hari Senin ini kita juz 4 ya. Juz 4, 5, dan 6 Senin, Selasa, Rabu. Hanya 1 jam, jam 9 sampai jam 10 ya. Dan on time gitu ya. Jam 9 udah mulai. Kemarin halal bihalal 9 lewat 2 atau 3 kita mulai ya. Jadi Taca itu insya Allah selalu on time begitu ya bunda-bunda ya. Nah kemudian hari Kamis dan Jumat itu kita Taca ada, kalau tadi kan pagi ya jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Taca kalau tiap hari Kamis sore itu ada zikir petang bersama Kak Anis ya. Dan ngaji Taca surat pendek, macam-macam suratnya ya. Kemarin Al-Qalam ya, sama Al-Qiyamah kalau nggak salah ya. Al-A'la ya. Kemudian tiap hari Jumat ada Al-Kahfi. Al-Kahfi minggu pertama dan minggu ketiga jam 12 siang sampai jam 1 ya. Kemudian ada juga zikir jama'i hari Jumat juga. Minggunya nanti bunda-bunda bisa lihat ada minggu pertama, kedua, tiga, empat itu beda-beda bunda-bunda ya. Al-Kahfi 1 dan 3. Minggu keduanya itu jam 12 itu zikir jama'i. Kemudian minggu keempatnya sore ba'da asar zikir al-hulasoh bersama Ustazah Ira ya gitu. Hari Sabtu mulai Mei nanti saya lupa minggu pertama dan ketiga insya Allah ya itu ada hafalan Asmaul Husna dengan teknik yang menarik ya bersama Bunda Yuliana ya. Itu bunda-bunda bisa ikut ya. Jadi di mana ngapalin Asmaul Husna tanpa tanpa bisa lupa. Kayak gimana tuh? Nyenengin soalnya metodenya gitu ya, dan nanti akan dibimbing pelan-pelan gitu ya Bunda. Hari Ahad nanti mulai bulan Mei kita juga nanti ada kajian ya. Selain Sirah Nabawiyah kita juga ada kajian rutin Riyadus Sholihin dan Quranic Vibes ya bersama Ustadz Ridho dan Ustadz Zohri Rahman ya. Bulan ini libur dulu, bulan April Ustadz Ridho-nya lagi umroh, saat ini lagi di Madinah. Seperti itu bunda-bunda ya. Jadi bunda-bunda itu yang acara online-nya ya. Kalau acara yang di grup masing-masing banyak banget. Ada one day one juz, ada taca surat pendek, ada 3 day one juz ya, ada majelis zikir. Itu setoran di grup ya, seperti itu. Jadi nggak ada alasan aku nggak bisa, aku nggak sempat gitu ya. Nah ini taca activity-nya ya. Mau pagi ba'da subuh ada ya. Siang-siang Jumat istirahat siang ada ya. Pagi jam 9.10 ada. Sore ada. Kita malam yang jarang ada ya. Malam sama keluarga aja. Gitu, itu dari saya bunda-bunda ya. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Yulis. Terakhir nanti saya lagi. Silahkan Mbak Yulis. Baik, Bunda Sufi. Mohon izin, Bunda Sufi juga bunda-bunda semuanya, kami akan coba share flyer kegiatan agenda Tajah di tahun ini, tepatnya di bulan September, yaitu
Taca Family Gathering. Ini sebagaimana pernah kami share beberapa waktu lalu sebelum puasa ya. Jadi insya Allah pelaksananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September 2025. Insya Allah ini akan bertepatan pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Kemudian dengan kos yang kita anggarkan sebesar 1.750.000 per orang. Jadi ini sebenarnya biaya juga sudah sangat-sangat press bunda-bunda, karena juga ada beberapa item yang akan disupport oleh Taca. Jadi bunda-bunda tidak perlu menanggungnya. Kemudian dengan kos 1.750.000 dapat apa saja, di situ sudah tercatat include menginap di Hotel Bintang 4 di Mambruk Hotel Anyer selama 3 hari 2 malam. Dan di situ juga termasuk include breakfast-nya. Kemudian kita juga bisa mengikuti spiritual training bersama dengan Ustadz Sony Abikim. Kita tahu ya, mungkin bunda-bunda sudah mengenal beliau, dan saat ini juga beliau sudah cukup familiar. Beliau adalah trainer PPA dan juga sekarang sudah semakin sering kali kita lihat di media sosial. Kemudian selain mendapatkan spiritual training dengan Ustadz Sony, kita juga bisa mendapatkan fine dining with ocean view. Jadi kita bisa makan malam yang istimewa bunda-bunda. Jadi ini bukan makan malam biasa, tetapi makan malam yang memang disiapkan istimewa, bukan hanya menunya, tapi juga penempatannya, lokasinya. Kita bisa melihat keindahan laut di pinggir pantai dan menikmati hidangan spesial di sana. Insya Allah menunya nggak ada yang nggak enak bunda-bunda. Saya sudah 2 kali ke sana dan memang nggak ada yang gagal menunya. Kemudian selain itu kita juga bisa melaksanakan outbound bersama nanti di sana. Ada kegiatan kita happy-happy, semakin menambah keakraban antara kita. Ada outbound nanti di sana. Kemudian juga makan siang juga sudah disiapkan. Jadi biasanya kalau dari hotel kan disiapkan breakfast saja bunda-bunda. Tetapi untuk acara ini kita juga dari panitia akan menyiapkan makan siangnya juga. Dan yang tidak kalah menarik adalah kita bisa menikmati keindahan laut dengan Sea Prosperity Cruise atau seperti kapal pesiar tapi versi mini gitu bunda-bunda ya. Jadi dengan menggunakan kapal ini kita bisa menikmati keindahan laut bersama dengan keluarga. Kemudian bagaimana dengan transportasinya? Berangkat dari Malang misalkan dengan bis atau kereta. Nah, itu masih belum kita pastikan, tetapi biaya 1.750.000 itu di luar transportasi ya bunda-bunda. Besaran biaya transportasi berapa? Nanti tergantung bagaimana bunda-bunda nanti paling banyak menggunakan kereta atau bis. Tetapi dari panitia kami juga sudah searching beberapa armada kereta maupun bis. Jadi kita sudah punya gambaran sebenarnya. Tetapi jumlah berapa yang ikut bis atau kereta kita belum bisa pastikan karena belum kita tentukan ya. Kemudian pembayarannya bagaimana? Bunda-bunda sudah bisa melakukan pembayaran mulai hari ini. Bisa juga diangsur. Biar nanti tidak terlalu berat pada saat di bulan September ketika kita mau berangkat begitu ya. Jadi kita bisa booking dulu 100.000 atau lebih juga lebih baik karena biar tidak terlalu berat nanti di belakang begitu bunda-bunda. Terus bagaimana bila kita membawa keluarga? Boleh silakan, tetapi ini perlu kita garis bawahi bahwa 1.750.000 itu per orang yang bunda-bunda. Kalau membawa anak bagaimana? Nanti kita hitung sendiri. Bisa langsung japri ke saya atau ke Bunda Sufi. Mungkin begitu informasi yang bisa kami sampaikan. Harapan kami mudah-mudahan bunda-bunda banyak yang ikut ya. Kita hadir bersama di sana. Mudah-mudahan yang lagi kerja juga bisa izin, bisa dapat cuti. Insya Allah kita bisa ngaji bareng di sana, tadabbur alam bersama di sana, dan semakin menambah keakraban di antara kita. Demikian dari kami, monggo Bunda Sufi. Masya Allah, sudah lengkap ya Bunda Yuli sudah menyampaikan ya tentang agenda kita ya, gathering pertama perdana Taca ya, seperti itu. Itu kalau yang dari Jakarta, Cilegon, Bandung deket mah ya, gitu kan, cus aja gitu. Ini yang dari Jawa Timur, dari Pekanbaru aja mau merapat gitu kan ya, seperti itu bunda-bunda ya. Kalau bunda-bunda yang ini insya Allah sudah banyak ya yang ikut kelas PPA seperti itu ya. Kelas PPA itu dari jam 8 sampai jam 7 malam itu biayanya sekitar 850 sampai 1 juta ya, tidak menginap seperti itu ya.
Berarti kalau dua hari kayak gitu sekitar 1,9 sampai 2 juta gitu ya, acara seperti itu ya. Nah ini nih bunda-bunda 1.750.000 ini bunda-bunda ini termasuk bermalam gitu, bermalam 2 malam gitu. Dan kemudian eh, ada trainingnya dengan Ustadz Sony Abikim ya, bunda-bunda tahu ya Ustadz Sony Abikim kalau training itu banyak banget yang ikut ribuan ya seperti itu ya. Dan walaupun 2.500.000 satu pertemuan dijabarin sama orang-orang kalau Ustadz Sony Abikim. Nah ini murah banget ini acara kita ya, insya Allah seperti itu ya. Dan tentu yang paling berharga memang adalah kebersamaan kita, insya Allah seperti itu ya. Gitu bunda-bunda ya, insya Allah ya. Jadi nanti kita akan, ini bukan sekedar rihla biasa, bukan sekedar gathering biasa, tapi ini adalah rihla dan gathering yang syarat dengan makna, syarat dengan rasa, syarat dengan doa, kayak gitu ya, syarat dengan kekeluargaan. Itu seperti itu ya bunda-bunda ya. Insya Allah sudah terdaftar di Bunda Yulis ada hampir 30 orang yang sudah menabung dan sudah ada di grup gitu. Jadi saya mau Bu, saya mau. Iya, kalau minimal 100.000 aja nanti akan dimasukkan di grup. Gitu ya Bunda. Baik, Kak Anis izin ya sedikit lagi ya. Saya mau kuis nih. Yang bisa langsung saja dibuka ininya. Apa namanya? Jadi cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan dibuka suaranya. Gitu ya. Rihla tadabur rasa kata Bu Ani ya. Bu Ani udah pernah kesini juga. Masya Allah. Ya, kuis ya. Cepet-cepetan ya. Gimana nih Mbak Anis anaknya? Ditunjuk dulu atau langsung ini ya? Coba dulu Udah, nggak apa-apa ini aja Bunda deh. yang pertama. Ditunjuk yang pertama ngacung Yang atau maksudnya yang langsung pertama dibuka? dicoba dulu membuka suara, kalau aman dilanjut. Oke, baik. Sebutkan. Tadi kan kita udah belajar 11 nama nih ya. Sebutkan 7 nama saja dari ummahat yang tadi sudah kita pelajari. Silahkan. Bismillah. Saya Bu. Mbak Cian. Mbak Cian, bisa ada Cian. Ada Duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Zainab binti Jahsi radhiyallahu anha, Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, Ummu Habibah radhiyallahu anha, Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Masya Allah. Ini hafal atau baca nih? Hafal ya, insya Allah ya. Masya Allah, iya ya. Ustazah Cian ya, Masya Allah ya. Kemudian lagi. Nah, siapakah? Ini ada 3 pertanyaan, tapi harus benar jawabannya ya. Nah, kalau ini ditunjuk aja Mbak Anis ya. Oke, Bunda izin ini apa? Raise hand dulu aja. Raise hand ya. Oke. Oke, raise hand ya. Raise hand ya. Pertanyaan yang pertama. Itu yang mana? Siapakah istri Nabi yang posturnya? Jangan dijawab dulu. Nanti langsung 3 ini ya. Siapakah istri Nabi yang posturnya besar gitu ya. Setia banget sampai 40 tahun tidak keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah istri Nabi yang dikenal sebagai ahli zikir? Nah, yang ketiga, siapa sih yang istri Nabi yang cantik banget yang dijulukin putri Yahudi sampai menangis kemudian ditenangkan oleh Rasulullah? Silahkan Mbak Anis dipandu. Ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama ada Bunda Ani. Silakan Bunda Ani untuk pertanyaan pertama. Saudah binti Saimah. Siapa? Bisam'ah. Baik. Ini satu saja kan ya Bunda Sufi? 3. Oh, langsung Langsung dijawab. 3-3-nya. Oh, siap-siap. Silakan Bunda Ani.
Yang kedua, yang ahli zikir. Yang ahli Yang ahli zikir apa ya tadi? Zainab ya? Siapa? Ummu Salamah. Lupa yang zikir. Catatannya cepet banget. lanjut yang ketiga Bu Ani, yang putri Yahudi. Saya putri itu Maimunah. Bagaimana Bunda Sufi? Betul satu yang Saudah ya, yang ahli zikir sama putri Yahudinya. Siapa? Sofia. Sofia binti Safia, Huyai. ya, yang ahli zikir itu Juwariyah ya. Baik. Oh Ini iya. masih ada lagi loh Bunda yang masih raise hand Bunda. Ya, kalau raise hand, jadi pertanyaannya diganti. Tadi Saudanya udah kejawab ya. Nah, yang raise hand yang selanjutnya ya. Yang suaminya murtad. Udah dinikahi oleh Rasulullah. Silakan Mbak Anis, satu aja. Yang suaminya murtad. Oke, monggo Bunda V. Bunda V. kepencet situ, Oh, Mbak. kepencet. Siap. Siapa ini Bunda-bunda masih ingat apa tidak ya tadi ya? Dulu yang suaminya berjuang bersama gitu kan, menegakkan Islam, kemudian murtad. Beliau sedih sekali. Namanya itu loh, ada salah satu ustadz dari Taca, datang nggak orangnya? Sudah di-spill, ayo. Yang pertama ini Bunda Iva Wakir. Yang raise hand-nya pertama ini masih. Silakan Bunda Iva. Ummu Habibah. Enggak. Betul Bunda Sufi? Ya benar. Betul. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi yang sudah berani jawab ya, Bunda Ani sama Bunda siapa tuh? Ustazah Tia nomor 1, kemudian Bunda Ani dan Bunda Iva ya. Hiburan ya. Iya, Masya Allah. Ya, itu saja nanti di grup kita mau lagi draw ya. Kak Ani ya. Yang tadi hadir di awal itu. Insya Allah seperti itu. Oh ya, untuk Taca surat pendek satu lagi terakhir ya. Bunda-bunda Taca surat pendek ini sudah ada 7 grup ya, dan kemarin baru dibentuk, baru sepekan yang lalu. Saya minta nama ke Pak Budi, apa ya enaknya ya gitu kan. Namanya Saudah radhiyallahu anha ya. Itu insya Allah semangat juga ya bunda-bundanya, ini banyak juga yang hadir hari ini. Seminggu yang ikut udah 20 orang lebih ya, seperti itu. Insya Allah nanti berikutnya kita akan buka Taca surat pendek TSP grup ke-9 dan ke-10. Jadi bunda-bunda bisa japri nih yang mau ya, seperti itu. Ngajinya apa sih? Ngajinya itu kalau yang pertama dulu Ar-Rahman Al-Waqi Al-Mulk ya, udah selesai ya, batch 1. Batch 2-nya As-Sajadah, An-Naba sama Al-Insyirah ya. Batch 3-nya Al-Qalam yang tadi kita ngaji ya. Al-Qalam Al-Qiyamah. Gitu. Al-A'la sedikit aja kok. Terakhir ditutup 1 ayat Az-Zumar 42. Insya Allah nggak banyak itu bunda-bunda ya. Dan nanti nggak langsung 3, biasanya sepekan 1 surat dulu gitu, kayak gitu ya bunda-bunda ya. Apakah Anda berikutnya yang akan menjadi anggota di New TSP Taca Surat Pendek, spirit kita membawa spirit Ummahat ya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu muslimah yang dilirik ya, dan nanti katut ke surganya Allah. Itu saja dari saya, Kak Anis. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Sufi. Masya Allah, bunda-bunda yang tadi masih semangat ya untuk raise hand-nya. Yang belum berkesempatan, nggak apa-apa. Insya Allah ada rezeki lain karena rezekinya di Taca ini sangat banyak sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, bunda-bunda sekalian, mari kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah mengarungi samudra kisah para wanita mulia, Ummahatul Mukminin,
bintang-bintang cahaya di sisi Rasulullah tercinta. Beliau bukan sekedar istri. Beliau adalah pendamping dakwah, penjaga rahasia wahyu, dan lentera keteladanan sejati. Ada Bunda Khadijah dengan cinta dan pengorbanannya yang teramat sangat. Ada Saudah dengan kebijaksanaan dan kesetiaannya kepada wasiat Nabi. Ada Aisyah dengan keceriaan dan kecerdasannya yang luar biasa. Ada Hafsah dengan kecerdasan dan ketekunan ibadahnya. Ummu Salamah dengan kedermawanannya. Dan masih banyak lagi, benar-benar sekalian, yang perlu kita teladani secara sungguh-sungguh. Setiap dari beliau adalah lembaran indah dalam sejarah iman. Semoga kita, para perempuan di Taca Muslimah Indonesia ini, bisa mewarisi akhlak beliau-beliau dengan lapang dada, rendah hati, dan setia pada perjuangan. Karena dari beliau-beliau Ummahatul Mukminin kita belajar bahwa kemuliaan bukan terletak pada dunia, tetapi pada cinta yang teguh kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita tetap tercatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, benar-benar sekalian, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf, atas segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi insya Allah besok ya di hari Senin dengan one day one juz di jam 9 pagi untuk juz 4. Jangan lupa benda-benda sekalian. Saya izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.